Selamat siang. Di sini saya Nur Febrianti Putri Pratiwi izin menyampaikan untuk hasil dari laporan tentang penyuluhan pentingnya ketepatan waktu dalam penyajian makanan. Next. Baik, jadi adapun sub pembahasan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu adalah terbelakang permasalahan, kemudian tujuan dari kegiatan, kemudian ada manfaat, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, rekomendasi dan juga lampiran. Next. Iya baik, jadi di sini ada latar belakang. Mohon maaf, Karissa, latar belakang. Baik, jadi di sini ada latar belakang yaitu di mana pelayanan gizi di rumah sakit itu salah satunya menggunakan standar pelayanan minimal rumah sakit berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2008 di mana terdapat 3 indikator yaitu yang pertama ada ketepatan waktu, pemberian makan pasien dengan capaian lebih besar sama dengan 90%, kemudian sisa makanan yang tidak termakan pasien dengan standar capaian kurang dari atau sama dengan 20%, kemudian tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet dengan capaian 100%. Nah, di mana dari ketepatan waktu ini akan mempengaruhi terhadap kepuasan pasien. Nah, di mana ketepatan waktu pada proses penyajian ini mempengaruhi keadaan makanan saat waktu disajikan. Nah, jika jadwal pemberian makanan tidak sesuai, maka makanan yang disajikan kepada pasien juga menjadi tidak menarik. Nah, kenapa menjadi tidak menarik? Karena akan mengalami perubahan dalam suhu makanan yang menyebabkan atau dapat mempengaruhi terhadap sisa makanan. Selanjutnya, baik, selanjutnya untuk rumusan masalahnya. Jadi dalam proses penyelenggaraan makanan di instalasi gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin masih ditemukannya beberapa penyaji makanan yang dalam pendistribusian makanan kurang memperhatikan ketepatan waktu yang sesuai dengan standar pelayanan operasional. Next. Nah, sehingga dibuatlah suatu kegiatan yaitu di sini kami melakukan penyuluhan karena keterbatasan dari waktu. Jadi yang kami lakukan adalah sebatas penyuluhan saja. Kemudian ada tujuan umum dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga penyajian tentang pentingnya ketepatan waktu penyajian dalam penyelenggaraan makanan. Kemudian ada tujuan khususnya memahami dan menerapkan ketepatan waktu di unit penyajian. Kemudian dapat mengetahui dampak dari ketidaktepatan waktu terhadap penerimaan makanan oleh pasien. Next. Selanjutnya yaitu manfaat. Maaf, manfaat. Jadi di sini ada 2 manfaat. Yang pertama bagi instalasi gizi itu sendiri yaitu sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan gizi dalam rangka menghindari berkurangnya mutu makanan yang diberikan kepada pasien dan daya terima makanan pasien. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi rumah sakit Dr. Hasan Sadikin sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien dalam penyelenggaraan makanan pasien yang dalam hal ini dalam bentuk pemberian makanan pasien di ruang rawat inap. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil dari kegiatan penyuluhan, di mana di sini ada materi dan juga durasi penyuluhan. Kemudian di sini ada rincian materi dan juga durasi kegiatan, di mana untuk materinya itu terkait konsep ketepatan waktu dalam penyelenggaraan makanan, yaitu terspesifik kepada unit penyajian. Kemudian ada materi ketepatan waktu, kemudian dampak dari ketidaktepatan waktu dari penyajian makanan. Kemudian ada digunakan beberapa penunjang, yaitu dari Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang teknis pemenuhan mutu. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 terkait standar pelayanan minimal rumah sakit. Kemudian ada kajian literatur yang terkait. Kemudian dilakukan juga dibuatlah kuesioner pretest dan juga post-test. Nah, untuk durasi penyuluhan, ini ada 40 menit. Kemudian untuk narasumbernya, saya sendiri. Next. Nah, kemudian
Kemudian untuk waktu dan tempat pelaksanaan, jadi dilaksanakan pada hari Rabu 12 April 2023 di ruang pendistribusian makanan instalasi gizi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan narasumber saya sendiri, Nur Febrianti Putri Pratiwi. Kemudian untuk kriteria dan jumlah peserta, jadi untuk kriteria ini berdasarkan jenis ketenagaan, yaitu petugas unit penyaji makanan di instalasi gizi, kemudian ada jumlah pesertanya 18 orang. Next. Selanjutnya untuk jadi di sini ada daftar nama peserta. Jadi peserta yang hadir ada 18 orang yang berdasarkan unit kerjanya itu ada dari ruang Fresia, Kemuning, Kenanga, kemudian Kana, RIK, Kardiak, Azalea, Alamanda, dan juga Alamanda. Nah, untuk evaluasi selanjutnya ada evaluasi pengetahuan menggunakan pretest dan juga post-test, di mana ini berisi 5 pernyataan terkait dengan ketepatan waktu yang diisi dengan jawaban jawaban ABCD. Selanjutnya, ada evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini untuk kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, ini menggunakan metode ceramah dengan media PowerPoint sebagai media penyampaian materi dan juga ditambahkan sesi ice breaking atau games yang berupa permainan teka-teki silang. Kemudian jumlah peserta yang mengikuti 18 orang yang terdiri dari penanggung jawab keuangan dan juga petugas penyaji makanan. Nah, sebelumnya pada perencanaan yaitu disasar sebesar 15 orang. Tetapi setelah saat pelaksanaan kegiatan, ternyata peserta yang hadir telah memenuhi target. Kemudian untuk kegiatan penyuluhan ini dilakukan di ruang pendistribusian, di mana situasi ruangan uh, berkemungkinan kurang kondusif dan kurangnya sarana yang memadai selama berlangsungnya kegiatan. Kemudian hal ini juga dapat mempengaruhi perhatian peserta terhadap penyampaian materi dan juga hasil dari pretest dan juga post-test yang dilakukan. Baik, selanjutnya untuk materi yang disampaikan, jadi ini sudah sesuai dengan perencanaan di mana dilakukan penjelasan singkat terkait dengan waktu makan, kemudian pentingnya ketepatan waktu, kemudian penyampaian hasil survei kepuasan pasien terhadap ketepatan waktu penyajian makanan, kemudian memberikan informasi terkait berdasarkan studi literatur dan dampak buruk dari ketidaktepatan waktu dalam penyajian makanan. Kemudian untuk penyampaian materi ini selama 10 menit, hal ini tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan karena keterbatasan waktu dan juga penyuluhan ini dilaksanakan bersamaan dengan penyuluhan yang lain yaitu terkait personal hygiene sehingga keterbatasan waktu dalam penyampaian materi. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya itu dilakukan sebuah permainan teka-teki silang selama 5 menit, di mana ini terdapat 5 soal rebutan terkait persamaan, perbedaan, dan juga istilah kata yang terkait materi ketepatan waktu yang telah disampaikan. Kemudian tujuan dari diadakannya permainan ini itu untuk mengulang kembali atau merefresh pengetahuan yang didapatkan oleh peserta selama penyuluhan. Nah, setelah dilakukan games itu didapatkan 5 orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan juga tepat, kemudian diberikan door prize yang telah disiapkan untuk dalam sebagai bentuk apresiasi keaktifan peserta. Selanjutnya, baik, di sini ada evaluasi pretest dan juga post-test. Nah, jadi di sini ada 5 soal terkait ketepatan waktu dalam penyajian makanan. Nah, di mana berdasarkan absensi kehadiran itu sebenarnya yang mengikuti kegiatan ada 18 peserta, tetapi yang mengisi lengkap soal pretest dan post-test hanya 8 orang. Kemudian hal ini tuh disebabkan karena beberapa peserta yang hadir saat dilakukan pretest masih belum lengkap, kemudian adanya keterbatasan waktu sehingga yang mengisi hanya 15 orang peserta untuk pretest. Kemudian setelah melakukan post-test di akhir kegiatan itu terdapat 8 peserta karena keterbatasan waktu yang bertepatan dengan jadwal pendistribusian makan siang sehingga banyak peserta yang tidak mengisi post-test dan melanjutkan kegiatan. Selanjutnya, baik, jadi ini untuk evaluasi pretest post-test yang berdasarkan dari
analisis soal. Jadi di pretest itu soal nomor satu itu yang paling tidak ada yang salah, jadi nol salah, dan juga untuk soal yang paling banyak salah itu terdapat di soal nomor tiga, terdapat 6 orang yang menjawab salah. Kemudian untuk di post test yang menjawab di soal nomor satu dan nomor empat, jadi tidak ada yang menjawab salah. Kemudian berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata skor, di mana rata-rata skor pretest dari 8 orang. Jadi di sini saya hanya menggunakan 8 orang untuk mengetahui rata-rata skor akhir dari pengetahuan. Jadi berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa untuk nilai pretest itu ada 70% rata-rata skor akhir pengetahuan, kemudian untuk post test itu 75%. Nah, di mana di sini uh, didapatkan untuk uh, skor untuk persentase kenaikannya itu sebesar 7%, di mana menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan petugas penyaji makanan terkait ketepatan waktu penyajian makanan. Baik, selanjutnya untuk evaluasi biaya. Jadi di sini berdasarkan pelaksanaan kegiatan, biaya yang dikeluarkan untuk anggaran door prize dan juga print out, di mana untuk hal ini untuk biaya itu sudah sesuai dengan perencanaan, yaitu 35.500. Selanjutnya, baik, jadi di sini ada penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa jumlah peserta telah melebihi target pada perencanaan, tetapi yang berhasil untuk mengikuti pretest dan juga post test sebanyak 8 orang peserta. Kemudian selain itu terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 7% setelah diberikan penyuluhan. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, jadi beberapa peserta tidak mengisi soal post test. Kemudian untuk anggaran itu sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada rekomendasi. Di sini untuk rekomendasi yang pertama yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan sebaiknya tidak berdekatan dengan waktu distribusi makanan, kemudian tersedianya tempat yang kondusif dan memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan yang telah saya lakukan. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.